Hari ini saya mau khotbah tentang ajakan bukan paksaan. Ajakan bukan paksaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada manusia. Amin. Nah, Yesus adalah pemimpin yang tidak memaksa tapi mengajak. Dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada murid-muridnya pertama kali dia memanggil murid-muridnya. Dia berkata begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya mau bertanya, kenapa Yesus cuma ngajak? Kenapa Yesus tidak memerintahkan? Hei kamu Simon, ikutlah aku. Hai kamu Yohanes, ikutlah aku. Itu maksa, setuju? Tapi Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Enggak ada unsur pemaksaan di situ. Saya percaya Yesus punya kuasa untuk membuat orang tunduk sama dia. Yang setuju katakan amin. Hari gini banyak hipnotis. Siapa di sini yang udah pernah kena korban hipnotis angkat tangan? 1. Nggak ngaku, nggak apa-apa. Saya nggak akan menghakimi bahwa Anda nggak punya Roh Kudus. Tenang aja. Ya, karena beberapa orang di sekeliling saya ada yang kena hipnotis sampai transfer uang ke orang lain yang dia nggak kenal. Bahkan ada yang cerita, mamahnya ujuk-ujuk tiba-tiba minta jual mobilnya dan minta cash. Padahal dia bukan orang susah. Setelah diselidiki ternyata mamahnya lagi kena hipnotis. Hati-hati. Saya lagi balik ke Yesus bahwa sebenarnya Yesus punya kuasa untuk membuat kita taat. Yesus punya kuasa untuk mengajak murid-muridnya ikut dia. Kalau manusia aja bisa hipnotis, apalagi Yesus. Amin. Tapi enggak, Yesus enggak pakai itu. Bahkan Tuhan menciptakan kita. Tuhan bisa aja ngasih kita hati yang selalu taat. Hati yang nurut, enggak neko-neko, enggak bikin dosa. Setuju? Tapi kenapa satu hal ini yang Tuhan enggak paksakan di hidup kita, yaitu kehendak. Karena dia mau dicintai dari hati kita. Amen. Anda mau nikah sama robot yang auto cinta Anda, bahkan bisa disetel dari 1 sampai 10. Anda bisa setel istrimu, itu hangat jadi istri yang baik, pagi bangun pagi, mengatur rumah tangga, ngasih kerjaan ke membantu, rajin nyapu, rajin masak, lalu ngirit, bisa di set gitu. Anda mau seperti itu? Mau katanya. Enggak. Anda pengen Anda dicintai bukan karena terpaksa. Yang setuju katakan amin. Sama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah maksa. Tapi Tuhan ngajak. Yesus ngajak. Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dalam perjalanan kepemimpinan saya tidak mau menahan orang yang mau resign. Saya gak mau nahan orang yang minta keluar dari tangan pengharapan. Why? Saya akan jelaskan nanti. Hanya 1 kali saya buat kesalahan. Waktu saya memimpin Joyce Meyer Ministry di Indonesia. 1 kali ada 1 staff yang mau resign dan saya berusaha tahan. Saya bilang sama dia, saya naikin deh gaji kamu. Dan itu salah. Dan saya tidak pernah buat lagi. Pernah ada 1 kali staff dari tangan pengharapan yang mengundurkan diri, dia resign dan saya tidak tahan dan dia terluka karena itu. Dia marah sama saya, bahkan sampai hari ini saya tahu dia masih marah. Saya pernah ajak makan dan ketemu, saya tanya, kenapa kamu marah sama ibu? Dia bilang, karena waktu saya resign, ibu nggak nahan. Karena saya punya alasan. Mari lihat, Matius 16 ayat 24. Baca yuk. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini alasan kenapa Yesus nggak maksa. Karena gini, Yesus ngajarin kita, kalau orang mau ikut dia harus bayar harga. Orang kalau mau ikut Yesus harus bayar harga, harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Kalau nggak mau, ya nggak usah. Get it? Yesus tuh nggak paksa.
Tapi Yesus bilang sama kita, kalau kamu mau ikut Yesus, itu ada harga bayarnya. Orang yang kita paksa gak akan mau bayar harga. Matius 10 ayat 38, dengan lebih tegas Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow, Yesus punya sebuah standar yang tinggi. Kelayakan menjadi murid Yesus adalah kalau kamu mau menyangkal diri dan pikul salib. Kalau kamu gak mau bayar harga, kamu gak usah ikut Tuhan. Hari gini pendeta kalau khotbah, ikut Yesus, kamu sembuh. Ikut Yesus, kamu diselamatkan, amin. Ikut Yesus, kamu kaya. Kita aminin semua yang baik, amin. Tapi the truth is, waktu kamu ikut Tuhan, gak semudah itu. Ada harga yang kamu harus bayar. Penyangkalan daging. Sekarang gue ngomong gampang deh, suruh berhenti ngerokok aja susah kok. Berhenti nge-vape, berhenti minum. Berhenti main perempuan, berhenti pornografi. Gampang gak? Enggak. Bagi banyak orang susah. Yesus gak iming-imingin, kalau kamu ikut aku, kamu kaya loh. Ada ayatnya? Yohanes 10 ayat 10 yang berkata bahwa Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Terjemahan aslinya adalah, I came so they could have life, supaya mereka punya hidup. Hidup yang artinya keselamatan. And they can enjoy their life. Mereka bisa menikmati hidup mereka dalam kelimpahan yang bahasa aslinya itu sampai tumpah. Yang artinya gini, Tuhan akan memberkati kita supaya hidup kita ini tumpah buat orang lain. Tuhan akan pakai hidup kita jadi berkat, itu artinya. Enggak berhenti di Tuhan akan memberi kamu hidup dalam kelimpahan. Asik ikut Yesus kaya raya. Salah. Terjemahannya adalah Tuhan akan memakai hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Amin. Di sana ada penyangkalan diri dan pikul salib untuk ikut Tuhan. Kita nggak bisa maksa orang ikut kita dengan iming-iming hadiah. Dengan uang yang banyak, gue kasih bonus deh, asalkan lu setia. Kita tawarin posisi yang tinggi, gabung dong di ICI, nanti kamu langsung jadi wakil gembala. Gimana? Nggak ada. Karena orang-orang kayak gini yang ikut kita karena sesuatu, orang-orang ini yang akan pergi duluan ketika kita punya masalah. Waktu kita susah, yang kayak gini yang gak akan setia. Setuju, katakan amin. Anda kalau mau nikah, jangan iming-imingin dulu. Makanya nih cowok-cowok dengerin. Kalau kamu deketin perempuan, jangan kasih tahu harta kamu. Perempuan butuh security, yang wanita katakan amin. Rasa aman. Karena kalau gue nikah sama lu, belum tentu gue bisa kerja karena gue bakal punya anak. Agree dong? Paling enggak lu bisa ngidupin gue dan anak gue. Itu wajar. Perempuan yang butuh dinafkahi, itu wajar. Kemudian gini, selama itu perempuan belum nikah, dia bisa kerja, punya uangnya cukup. Dia bisa nyicil rumah misalnya gitu. Lalu Anda mau nikah sama dia akan tanya, lu punya rumah enggak? Karena zaman sekarang banyak laki-laki yang numpang hidup. Halo? Menurut saya cewek gak matre, cuma butuh security. Tapi ada perempuan yang enggak begitu. Mereka pengen lebih. Jangan iming-imingin kelimpahan. Jangan belum apa-apa, Anda udah pinjam mobil tetangga demi dapetin dia. Ada anak muda gak punya mobil, pinjam mobil orang jemput cewek yang dia taksir gebetannya. Hey, yang kayak gini gak bakal setia sama kamu. Waktu kamu cuma datang sama dia pakai pergi dia oi. Setuju gak? Sama, Tuhan gak pernah nyodorin kayak lo kalau ikut gua. Banyak lo yang mau nikah sama lo. Diberkati segala usaha lo. Kamu gak bakal sakit kalau ikut saya. Gak ada. Yesus bilang gini, barang siapa ingin mengikut aku harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan ikut aku. Yesus gak pernah maksa. Karena orang yang mau ikut dia harus mau bayar harga. Berapa banyak Anda di tempat ini yang ikut Yesus mau bayar harga? Angkat tangan. Katakan gini kanan kirimu, kamu harus pegang janjimu hari ini. Jangan mau enak aja loh gitu.
Bilang dengan cara Bu Heni, jangan mau enak aja loh. Haleluya. Yang kedua, Yesus tuh mencari murid yang setia. Pertama tadi, yang mau bayar harga. Yang kedua, yang menyerahkan bukan cuma hidupnya, tapi hatinya. Orang-orang yang memang terpanggil untuk mengikut dia. Yohanes 6 ayat 37. Kita baca sama-sama. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mereka yang setia ikut Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh terpanggil hatinya bukan karena dipaksa. Perhatikan, banyak kali ketika orang beda agama pacaran dan demi nikah, mereka kan harus baptis tuh kalau belum Kristen tuh, bener gak? Kalau enggak diberkatin kan sama gereja. Ya terserahlah katanya. Pokoknya ya kalau kamu tuh mau nikah sama aku, kamu harus mau dibaptis. Amin. Ya udahlah yang cowok gitu kan. Terus yang laki-laki juga. Pokoknya kalau kamu mau gua nikahin, lu mesti Kristen. Lu mau baptis kan? Iya gitu. Ikut gua ke ICI ya. Siap. Gitu. Demi nikah. Nikah. Kawin beda. Demi nikah semuanya iya. Tapi apakah lalu setelah menjalani kekristenan mereka setia? Begitu suaminya yang Kristen atau istrinya yang Kristen gak jadi teladan buat mereka. Ciao. Mereka balik lagi ke keyakinan sebelumnya. Setuju gak? Karena ikut Tuhan bukan karena dipaksa. Harusnya karena lahir dari hatinya. Makanya sebelum nikah, pastiin dulu kalau Anda beda agama, dia ikut Anda ke gereja tiap minggu demi bisa bareng sama Anda. Supaya disetujuin sama orang tua Anda. Yang Anda perlu lakukan adalah doain dia selama pacaran. Tuhan, jamah hatinya, aku rebut jiwanya bagi Kristus. Kalau memang dia jodohku dari Tuhan, dia akan mengalami Tuhan dan mau ikut Tuhan dari hatinya. Amen. Jangan dipaksa pindah agama. Salah. Menurut saya, keyakinan tuh panggilan hati. Setuju gak? Gak bisa dipaksa. Agama itu jalan orang ketemu Tuhan. Kalau dia ngerasa dengan keyakinan dia ngalamin Tuhan. Lalu Anda berusaha paksa dia pindah agama. Yang notabene di gereja beda tata cara sama agama dan keyakinan dia. Dan dia merasa, lu kok cari Tuhan kayak gini? Lalu dia gak merasa iman yang bertumbuh di sini. Apa gunanya? Orang itu untuk ikut Tuhan harus dari hati. Anda bisa berubah karena dipaksa? Keinginan untuk keluar dari kebiasaan yang buruk, berhenti hidup dalam dosa, berhenti mencuri, berhenti selingkuh, itu harus lahir dari keputusan hati Anda. Yang setuju katakan amin. Dalam hidup kita sebagai pemimpin, kita harus menemukan orang yang mengikut kita itu adalah orang-orang yang terpanggil hatinya bukan karena dipaksa. Bukan karena diiming-imingin gaji tinggi. Bukan karena diimingin posisi yang tinggi. Tapi karena memang mereka punya panggilan yang sama. Makanya penting banget sebagai leader cari tuh orang yang sevisi, katakan amin. Orang yang kerja sama kamu bukan karena gaji. Hanya orang-orang yang benar-benar terpanggil hatinya. Dan memang ditentukan Bapa bagi kita yang akan tetap setia bersama kita apapun harga bayarnya. Yang setuju katakan amin. Di Tangan Pengharapan, kami tuh open recruitment setahun 4 kali. Yang kirim CV ke Tangan Pengharapan kurang lebih 1.000. Ada 6 fase tes dan interview yang kemudian menyaring peserta itu tinggal 35 katakan. Dari 1.000. Lalu dari 35 yang akan ke Jakarta untuk tatap muka dan training, kami kasih syarat mereka harus terbang ke Jakarta dengan biaya sendiri.
Sampai di situ aja udah mulai surut tuh yang datang. Paling sisa 30 atau 25. Why? Sekali lagi, kalau mau cari orang yang setia, cari yang mau bayar harga. Ada yang gak punya duit dari keluarga miskin. Tapi orang tuanya sampai jual babi, jual sapi, pinjam saudara. Nanti diganti kalau udah gajian. Kami lihat niat hatinya ada. Orang tuh kalau niat apapun diusahakan. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda cari orang yang setia, orang yang kerja sama Anda itu harus kelihatan emang niat gitu loh. Mau bayar harga sampai di Jakarta. Dalam proses training kan mulai kebaca tuh karakternya, cara bicaranya. Beberapa kami temukan ya satu lah misalnya. Agak terganggu jiwanya. Bayangin. Dari 1000 udah 35 masih ada yang terganggu jiwanya dari 25. Ada sempat satu orang mau bunuh diri. Saya bilang kacau, pulangin nih orang. Sampai dia bunuh diri tangan pengharapan yang tercoreng. Padahal nih orang dari mana? Kemudian ada lagi yang attitude problem. Belum apa-apa udah attitude problem, kita gak jadi pulangin. Kita ganti tiket dia datang. Bayangin yang tersisa 20 atau 18. Tapi 20 atau 18 orang ini saya kasih tahu. Mereka awalnya mungkin kerja karena butuh. Pengangguran, butuh duit, butuh kerja. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka diutus ke pedalaman, pelosok. Gak ada listrik, air susah, signal handphone gak ada, internet gak ada. Nah disitulah motivasi hati teruji. Mau bayar harga gak? Niat dari hati ada gak? Terpanggil gak? Dari sekian banyak guru yang kerja di Tangan Pengharapan, saya bersyukur. Sekarang kurang lebih 50% guru-guru yang ada di seluruh Indonesia adalah guru-guru yang bertahan karena panggilan Tuhan. Keren gak tuh? Katakan Tuhan baik. Haleluya! Karena apa? Orang kalau gak mau bayar harga dan kalau bukan panggilan bisa gila. Siapa yang mau tinggal di pulau terpencil? Ada yang jalan kaki 5 jam bos. Perjalanan 8 jam. Jalan kaki 5 jam, naik ojek 3 jam, naik turun. Ngerti naik turun? Kalau jalan jelek dia turun. Itu yang sampai harus ambil daun-daunan untuk dioleskan di kakinya supaya menghilangkan rasa pegalnya. Ada yang sampai mereka berapa hari itu susah ke toilet cari air tuh susah di musim kemarau. Bagi saya ya jujur yang terberat tuh air dan internet. Bener gak? Keluarga apa kabar? Saya percaya cuma orang-orang yang terpanggil dan mau bayar harga. Yang mau jadi guru pedalaman Tangan Pengharapan. Amen. Dan saya gak pernah iming-imingin hadiah. Kami kasih bonus. Guru-guru senior, staf IETP senior, antri pergi ke Holy Land. Makanya kenapa saya support Pak Jojo bikin Holy Land. Karena setiap grup yang kami bawa, ada bonus yang kami bisa bawa guru-guru Tangan Pengharapan. Anak-anak Tangan Pengharapan bisa berangkat bergantian. Itu yang bikin saya semangat. Selain ketemu dengan jemaat. Dan share lagi tentang Tangan Pengharapan di setiap perjalanan kami. Saudara, kita ikut Tuhan juga sama. Jangan cuma mau enaknya aja. Tuhan gak pernah maksa kita. Tapi Tuhan ngajak kita. Ada orang-orang yang baru ditegur udah mundur. Satu kali salah satu leader ICI. Saya tegur. Menurut saya teguran saya biasa. Gak pakai kata-kata yang merendahkan. Gak pakai kata-kata yang menyakitkan. Teguran tegas. Tapi dia langsung mundur dan mabur. Sebelum dia mabur, suami saya panggil. Ketemu sama kami berdua di pastoral. Di depan mereka, yang mau mundur plus istrinya ini, suami saya marahin saya. Henny, minta maaf sekarang. Saya langsung pindah kursi. Saya duduk berhadapan sama orang itu. Saya langsung bilang begini.
Saya tidak bisa berjanji bahwa saya tidak akan menyakiti kamu lagi dengan teguran saya. Sebaiknya kamu pikir baik-baik, apakah kamu masih mau di sini dipimpin oleh mentor dan leader seperti saya yang akan menegur kamu kalau kamu salah. Gak ada permintaan maaf di situ. Leader tugasnya membimbing, menegur, menasehati. Mana ada minta maaf karena staff salah kita tegur, gak boleh, gak ada. Kan gue volunteer di sini, gue relawan, gue gak dibayar. Maksud lo? Jangan karena orang melayani tanpa dibayar, lalu mereka bisa berbuat seenaknya tanpa penundukan diri kepada pimpinan. Contoh nih, ada temen mau nolongin Anda. Lu kerja-kerja deh, anak lu gue yang urusin. Terus dia datang ke rumah Anda, kita kan kamsya-kamsya ya. Gue bayar lu berapa? Gak usah, gratis kok. Wah, terima kasih loh. Bayar babysitter mau berapa, bener gak? Gue masakin anak lo, siap. Datang dia ke rumah Anda, diobrak-abrik dapur Anda. Anak Anda dicekokin makanan sakara PDE. Ngerti sakara PDE, bahasa Jerman. Anak Anda dikasih makan terserah dia gitu. Yang anakmu alergi gluten dikasih gluten. Anakmu alergi susu dikasih susu. Dia gak peduli. Wah, anak gue gatel-gatel, lu kasih makan apa? Yang mana gue tahu lu gak ngomong. Ya gak bisa gitu. Terus kita mulai kasih tahu. Sorry ya, kalau lu ke rumah gue, tolong dong. Abis masak rapiin. Gue pulang kerja malah lebih capek. Sebelum lu bantu. Tersinggung dia. Maksud lu gimana sih? Gue kan datang bantuin lu. Kok lu bokams ya? Gak tau terima kasih lo. Gak bisa gitu dong. Anda bisa ngerti maksud saya? Hanya karena orang mau volunteer di sini, bukan berarti mereka bisa seenaknya dan gak mau taat sama pemimpin. Saya terima kasih loh Anda volunteer. Tapi ingat, Anda volunteer itu bukan karena saya kan? Tapi karena Anda melayani Tuhan dan berinvestasi buat kekekalan. Amin. Ada upah yang menanti Anda di kekekalan, bukan dari saya. Dari kami paling kasih bonus tiap tahun tumbler, kaos. Haleluya. Kita harus ikut Tuhan. Bukan karena iming-iming hadiah. Orang Kristen yang hanya ngandalin berkat dan berkat dan berkat nggak akan setia. Giliran harus bayar harga, langsung pergi meninggalkan Tuhan. Saya mau akhiri. Petrus pernah nyangkal Yesus 3 kali. Dan untuk kedua kalinya, Yesus bertanya sebuah ajakan untuk terakhir kalinya. Dalam Yohanes 21, Yesus tanya 3 kali. Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka semua ini. Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tanya 3 kali. Kenapa Yesus sampai tanya 3 kali? Supaya Petrus mikir 3 kali. Bener enggak dia mengasihi Tuhan? Karena biasanya pertanyaan pertama orang masih basa-basi. Are you okay? Yeah, I'm okay. Really? You really okay? Yeah, I'm great. Tapi begitu Anda diam, tatap matanya, dan tanya dengan lebih dalam, are you really okay? Baru orang nangis. Tanya tuh 3 kali, apakah kamu mengasihi aku? Jojo? Kalau ada orang yang mau ngelamar Anda, tanya 3 kali. Do you really love me? Dengar baik. Yesus cuma ngajak. Hari ini, ajakan Yesus datang buat Anda juga. Apakah Anda mengasihi Yesus dengan segenap hati? Banyak orang Kristen hari gini, pelayanan hitung-hitungan. Kalau yang mendatangkan berkat oke lah, yang gak menguntungkan nantilah. Disuruh ngurus komsel, oh repot. Jadi ketua komsel paling ribet. Jemaat nanti konseling, jemaat nanti berantem, nanti jemaatnya ada yang rada gila. Ah, males gua. Loh serius?
Ngurusin jemaat tuh 1001 macam saudara. Gak ada yang bebas dari problema jadi leader. Banyak leader ICI, pengerja ICI. Nih saya kasih ke belakang, ke depan. Yang gak mau jadi leader komsel karena gak mau repot buat Tuhan. Hari ini pertanyaan buat Anda. Apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus? Apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Karena untuk ngurusin jemaat Tuhan, untuk bawa orang kepada Tuhan, itu butuh orang-orang yang setia sama Tuhan dan mau bayar harga. Ngajak orang minum kopi, kita yang bayarin. Konselingin orang-orang gak bayar, kita yang pusing. Melayani jiwa-jiwa, bayar perpuluhan enggak, nyusahin iya. No, I'm telling you the truth. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, semua itu bukan masalah. Anda gak ikut Tuhan hanya karena cari berkatnya aja. Berkat adalah bonus, katakan amin. Petrus yang menerima ajakan Yesus di akhir hidupnya, mati menjadi martir untuk Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saya akhiri. Yesus ngajarin kita. Mengikut Dia harus lahir dari keinginan hati kita. Katakan, aku mau ikut Yesus selamanya. Tuhan cari hati yang mau mengasihi Dia dan mengikut Dia apapun harga yang harus dibayar. Apapun harga bayarnya. Sekali lagi, Yesus cari orang-orang yang mengasihi Dia dari hatinya. Yang mau mengikut Dia apapun harga bayarnya. Apakah itu Anda orangnya? Mari doa. Ini kami Tuhan. Tuhan gak pernah paksa kami. Tapi kami mau. Kami mau ikut Tuhan lebih sungguh. Kami mau belajar jadi murid yang mau bayar harga. Kami mau belajar jadi murid yang sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sepenuh hati. Setia sampai mati. Bukan karena apa yang Tuhan bisa lakukan buat kami. Karena kami sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dengan seluruh keberadaan dan hati kami. Kami mau belajar mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Kami mau cinta Yesus selamanya. Yuk katakan sama Tuhan, aku mau cinta Engkau selamanya Tuhan. I will love you till I die, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mampukan umat-Mu Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Have a blessed Sunday, guys. God bless you.